Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Kalau minggu lalu Yesus berbicara tentang berdoa tidak berjemu-jemu. Dan pada hari ini Yesus mengantar kita lebih dalam lagi soal bagaimana kita bersikap dalam berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita pilih dua tokoh dalam bacaan Injil antara orang Farisi dan pemungut cukai sebagai inspirasi, saya yakin kita semua pilih tokoh orang pasti pemungut cukai. Saya yakin. Kalau pilih, kalau saya pilih dua-duanya, Farisi dengan pemungut cukai. Dua tokoh ini inspirasi iman. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa orang Farisi ini menjadi salah satu inspirasi dalam hal beriman? Karena dia banyak melakukan perbuatan yang baik. Kita tahu tadi dalam bacaan Injil, dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu bersyukur atas segala apa yang dia terima dari Tuhan. Dia tidak pernah mencuri atau merampok korupsi. Dia tidak pernah berbuat demikian. Dia tidak berbuat selingkuh atau pezina. Dia tidak berbuat melanggar itu. Dia bukan orang lalim. Dan rajin memberi kolektif, memberi sumbangan. Baik atau tidak perbuatan ini? Baik. Sangat baik. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan juga. Untuk kita semua. Lalu pertanyaannya, mengapa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Itu persoalannya sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari, Allah tidak membenarkan doa orang Farisi itu pertama karena sikap dan motivasi di balik semua yang dia lakukan. Karena Yesus tahu apa di balik semua motivasi dan sikapnya itu. Di balik perbuatannya itu yang baik tadi, yang begitu banyak perbuatan baiknya, dia menganggap dirinya itu adalah orang yang paling benar, paling baik, paling suci, paling kudus dibandingkan seorang pemungut cukai tadi. Lalu pertanyaan kita, lihat orang Farisi, apa pemungut cukai? Orang pemungut cukai itu adalah orang dalam tanda kutip suka korupsi, pemeras orang-orang kecil dan bekerja untuk orang-orang yang menjajah mereka. Lalu kenapa doanya itu dibenarkan oleh Tuhan? Padahal orang Farisi tadi banyak berbuat baik, tapi alasannya tadi karena sikap dan motivasinya yang tidak benar. Pemungut cukai ini, dia tukang korup, memeras. Kenapa dia dibenarkan oleh Tuhan dalam doanya? Pertama-tama Bapak Ibu saudara-saudari, karena ia jujur, polos, mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya Tuhan orang yang berdosa. Saya adalah manusia yang paling berdosa. Sama seperti Paulus dengan mengakui jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak menipu diri bahwa dirinya orang berdosa. Dia mengakui di hadapan Tuhan. Bahkan tidak berani memandang wajah Tuhan yang kudus, yang penuh belas kasih itu dalam hidupnya. Tuhan,
Tepuk dada. Kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Jujur, hidup apa adanya. Itulah yang membenarkan dia, bukan segala perbuatan jahatnya. Perbuatan jahatnya semuanya itu dihapus karena kejujuran dan ketulusannya di hadapan Tuhan. Bukan kemunafikan. Itulah yang membenarkan doa-doanya. Bapak Ibu saudara-saudari, Injil hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Kasih Allah tidak ditentukan oleh banyaknya aneka perbuatan kita, tetapi kasih Allah dilihat lewat kesederhanaan kita, lewat ketulusan, kejujuran kita di hadapan Tuhan. Dan kasih itu dan rahmat itu akan dicurahkan kepada semua orang yang bersikap demikian. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan sikap dan motivasi setiap perbuatan dan dalam doa kita. Lihat sikap dan motivasinya. Mari kita renungkan. Motivasi perbuatan baik saya selama ini untuk apa? Apakah untuk meninggikan diri saya? Apakah ingin diperhatikan, ingin disanjung, ingin semuanya? Atau betul-betul ingin tulus melayani orang? Ingin tulus mencintai orang lain? Lihat diri kita masing-masing. Jangan lihat orang lain. Lihat diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Jangan toleh kiri kanan. Dia atau lihat diri sendiri. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus mengajak kita jangan sombong. Mari belajar rendah hati. Jangan sombong. Inilah cara orang-orang yang beriman sungguh. Kita manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Mungkin ini tidak bisa, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, rahmat Tuhan, Roh Kudus, kalau kita membuka hati, kita akan bisa melakukan semuanya itu. Dan untuk itulah Yesus pada hari ini dalam minggu misi ini mengajak kita lebih pada sikap dan perbuatan kita. Melalui sakramen baptis kita diutus. Dan dalam konteks zaman sekarang yang diminta dalam misi kita adalah sikap teladan kita dalam kehidupan bersama orang lain di tengah masyarakat majemuk ini. Dan semoga semangat misi ini, sikap dan tindakan kita ini dapat kita hayati, dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita satu pekan ke depan dan selanjutnya. Tuhan memberkati.